Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jofri SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tojo Una. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tugas koneksi antar materi dengan menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 11 hingga modul 12. Kaitan antara modul 11 dan 12 yang mampu saya pahami adalah pada peristiwa, momen yang paling mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 11 dan 12 adalah perasaan kaget saya. Kenapa? Karena saya baru tahu dan paham maksud dari pemikiran KHD. Selama ini saya mengajar berbanding terbalik dengan pemikiran KHD. Nah, sekarang saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai pemikiran KHD, di antaranya berpihak pada murid, menuntun murid lebih ke arah pendekatan karakteristik murid untuk memahami minat dan bakat murid, pembiasaan budi pekerti dengan aspek budaya, memberikan teladan, sehingga untuk mencapai modul 1.1 ini kita perlu memahami nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan titik-titik. Setelah mengetahui ini, saya kaget seperti anak ayam berinduk pada kucing, karena tidak seperti yang saya gambarkan dalam keseharian mengajar sebelumnya. Namun setelah memahami modul ini, pemikiran saya sudah terbuka seperti apa pemikiran KHD yang dijabarkan melalui kurikulum Merdeka. Perasaan saya semakin tertantang untuk memahami lebih dalam, dan ternyata pada modul 1.2, guru yang memiliki peran dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak baik kepada murid, teman sejawat, masyarakat, dan pemangku kepentingan di wilayah saya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebelum saya masuk di pendidikan guru penggerak, saya tidak pernah berpikir menghamba pada sang anak. Artinya, saya dalam mengajar atau keseharian di sekolah itu dikenal sebagai guru galak dan ditakuti murid-murid. Tentunya ini akan menghambat gerakan, minat, bahkan bakat siswa yang merasa tertekan oleh saya. Sekarang saya berpikir bahwa cara mengajar saya baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun keseharian saya di sekolah salah. Hal ini tidak mendukung minat dan bakat murid dalam menempuh pendidikan, serta murid tidak mendapatkan kemerdekaan belajar sesuai kodratnya. P yang terakhir adalah penerapan ataupun rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Setelah mempelajari modul 11 dan 12, saya memiliki banyak rencana. Namun, saya memilih beberapa rencana yang prioritas dalam menciptakan merdeka mengajar dan merdeka belajar dalam mendukung penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Antara lain adalah: 1. Saya memberikan tauladan berperilaku profil pelajar Pancasila, menuntun murid dalam menggali minat dan bakat, berpihak pada murid, menggiatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa yang juga melatih kepemimpinan siswa. Kedua, menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman, mengembangkan diri untuk meningkatkan keprofesian guru di masa kini, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat media pembelajaran yang menarik, menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, masyarakat, dan pemangku kebijakan di daerah saya tentang program-program sekolah dan meningkatkan kompetensi, merancang, melaksanakan, dan merefleksi proses pembelajaran, mengikuti pelatihan-pelatihan online secara mandiri, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap apa yang kita sudah laksanakan, dan menindaklanjuti tahapan-tahapan selanjutnya untuk ke arah yang lebih baik sebagai guru, serta menjadikan pengalaman-pengalaman menjadi pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.